Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 5 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Neta dia sangat kaget karena Mbak Lia dia membawa Junior keluar, dan Neta juga dia langsung gak banyak basa-basi, dia juga langsung pergi menyusul Papa Jar untuk menyusul Mbak Lia. Dan di sisi lain Mbak Lia juga sampailah ke toko baju bayi untuk kadonya Junior. Pas dia lagi memilih baju untuk Junior, di sini tiba-tiba di sisi lain si Alia Seattle yang dia masih pukul lutut kepada Dewa karena tidak mengasih gendong Junior. Tiba-tiba dia sangat kaget dan senang dia melihat dia yang lagi membawa Junior di toko baju bayi. Di sini si Alia Seattle juga dia langsung masuk ke toko bayi itu. Lalu pas sampai masuk ke toko bayi itu, dia juga langsung ngomong kepada Mbak Lia. Dari sini juga dia meminta Junior untuk digendong oleh dirinya. Sini Juniornya, Lia, saya yang menggendongnya, kata si Alia Seattle kepada Mbak Lia. Kamu itu siapa? Kata Mbak Lia kepada si Alia Seattle. Saya tidak akan mengasihkan Junior kepada kamu, saya tahu karakter kamu, kata Mbak Lia sambil meninggalkan pergi si Alia Seattle. Pas Mbak Lia dia meninggalkan pergi, si Alia Seattle juga di sini kegorokan, dia memanggil-manggil Mbak Lia, tapi dengan naasnya dia malah ketimpa rak yang ada di toko baju bayi itu. Lalu Mbak Lia juga cuma menengok aja, dia juga cuma menengok si Alia Seattle, dan terlihat si Alia Seattle juga dia nyuksruk di depan kasir itu, dan di sini kasir itu juga langsung menolong si Alia Seattle. Lalu si Alia Seattle juga langsung keluar dari toko baju bayi itu. Lalu di sisi lain di sini Mbak Lia yang masih berjalan sambil membawa Junior masih kepikiran sama si Alia Seattle. Pasti si Alia Seattle kesakitan tadi ketimpa rak di toko baju bayi itu, kata Mbak Lia dalam pikirannya. Dia tidak sadar bahwa ancaman sudah ada di depan mata. Enggak lama kemudian anak buah para buana langsung dia menghadang Mbak Lia. Mbak Lia juga di sini sangat kaget dan berteriak-teriak untuk minta tolong ke orang yang ada di sana karena Junior mau diculik lagi sama anak buahnya para buana. Lalu pas di sini Mbak Lia yang lagi berteriak-teriak, tiba-tiba Neta sama Papa Jar juga sampai, dan Papa Jar juga dan Neta sangat kaget, dan Papa Jar juga keluar dari mobil. Lalu gak banyak basa-basi, Neta sama Papa Jar juga langsung dia lari dan menolong Mbak Lia dan menyelamatkan Junior dari penjahat dan penculik Junior itu. Lalu di sini juga Neta sama Papa Jar juga tidak banyak basa-basi, langsung dia menghajar anak buahnya para buana. Terjadilah perkelahian antara Papa Jar sama anak buah para buana. Pas di sini lagi berkelahi, di sisi lain Pasha sama Tante Merin mau menuju ke rumahnya Neratu untuk menyaksikan syukurannya Junior. Tiba-tiba Pasha sangat kaget melihat Mbak Lia yang lagi membawa Junior yang akan disakiti dan Junior akan diculik lagi. Pasha juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung dia berhenti dan langsung turun dari mobilnya karena Mbak Lia terjatuh sama Junior karena dipukul sama anak buah para buana. Pasha juga langsung dia juga menyerang dan menerjang anak buah para buana yang mau mengambil Junior. Di sini juga anak buah para buana juga langsung nyuksruk ke jalan aspal karena ditendang oleh Pasha dari kejauhan. Di sini juga Pasha juga kayak orang kesurupan, dia sangat geram kepada anak buah para buana. Lalu di sini pemimpin preman itu yaitu anak buahnya para buana juga dia bisa dibekuk oleh Pasha, dan dia juga menanyakan siapa yang menyuruh kamu, kata Pasha kepada anak buah para buana. Pas dia mau mengatakan mau dihajar, tiba-tiba Pasha dibokong sama anak buah yang satunya dari belakang. Pasha juga dia nyuksruk dan dia juga langsung pada kabur dari tempat itu. Lalu di sini singkat cerita, Pasha sama Neta juga dia mengambil Papa Jar yang lagi melihatin Junior takut kenapa-napa. Pas lagi dia panik karena takut Junior kenapa-napa, dia menerima telepon dari Dewa. Di sini juga Papa Jar juga langsung dia berdiri dan dia juga langsung mengangkat telepon dari Dewa. Ternyata Dewa juga menanyakan kepada Papa Jar. Di sini juga Papa Jar juga mengatakan kepada Dewa bahwa Cornelia sama Junior sudah sama saya, sekarang saya juga akan pulang, kata Papa Jar kepada Dewa. Lalu Papa Jar juga langsung menutup telepon, dan di sini Dewa juga sama Nana juga dia sudah
tenang karena Junior sama Balia sudah ada sama Papajar dan Neta. Lalu terlihat Papajar sama Pasa dan Neta juga sama Balia juga langsung berangkat dari tempat itu karena Dewa sama Nanas sudah panik, kata Papajar. Lalu di sisi lain di sini Pasa juga langsung dia juga masuk ke mobilnya. Pas sampai masuk ke mobilnya di sini Tante Merlin ngomong kepada Pasha, lagi-lagi Cornelia bikin masalah, itu Junior jatuh, kata Tante Merlin kepada Pasha. Ya udahlah Tante Merlin, sekarang kita akan menuju ke rumahnya Neratu, takut kesiangan, kata Pasha. Tidak banyak basa-basi, Pasha juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain si Alia si Ratel yang engkol-engkolan karena ketimpa rak waktu di toko bayi, tiba-tiba Neta menghampirinya. Neta juga dia menunjuk-nunjuk kepada si Alia si Ratel. Lagi-lagi si Alia si Ratel kena sasaran oleh Neta bahwa preman tadi adalah suruhan si Alia si Ratel. Si Alia si Ratel sangat kaget, saya tidak tahu apa-apa masalah itu, kata Neta kepada si Alia si Hilen Atel. Lalu si Alia si Atel juga di sini dia mau pergi tapi Neta dia menarik tangannya si Alia si Atel untuk dibawa. Tiba-tiba datanglah si Nurus Tunjung si Kehed Wilson alias si Kehed Kelvin. Dia dari tadi juga dia melihatin mereka yang lagi berkelahi dan dia juga dia ngomong kepada Neta. Di sini Neta juga sangat kaget, dia sampai melotot karena si Kehed Kelvin masih hidup. Saya bukan Kelvin tapi saya Wilson, kata si Kehed Kelvin alias Wilson. Di sini juga Neta juga dia menunjuk kepada si Alia si Atel. Kamu sekarang selamat tapi saya tidak akan henti memantau kamu terus Alia, kata Neta sambil dia juga pergi dari hadapannya si Kehed Kelvin alias Wilson dan si Alia si Atel. Tiba-tiba pas Neta sudah pergi datanglah Panopal. Wilson, kenapa kamu ada di sini, kata Panopal kepada Wilson. Di sini juga Panopal juga ngomong kepada si Alia si Atel, kita ketemu lagi ya, kata Panopal kepada si Alia si Atel. Si Alia si Atel juga sangat kaget pas dia kenal sama si Wilson bahwa Wilson itu adalah anaknya Panopal. Di sini juga dia juga langsung pergi dari hadapannya Panopal. Lalu di sini dalam batinnya si Kehed Kelvin, kenapa kok si Alia si Atel kok sangat benci kepada Panopal, ada apa ini, kata batinnya si Kehed Kelvin. Lalu singkat cerita Panopal sama si Wilson juga alias si Kehed Kelvin juga pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain di rumahnya para buana, di sini para buana juga dia menerima telepon dari anak buahnya karena gagal untuk menculik Junior. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain Neratu dia mendengarkan pembicaraan dia. Disinilah besar kemungkinan di sini para buana juga kejahatan para buana juga dia akan terbongkar agar segera terbongkar. Di sini Neratu juga langsung menghampiri para buana. Kamu telepon siapa tadi? Apa yang gagal? Kata Neratu kepada para buana. Para buana di sini panik, dia juga langsung menjedok sampai dia kepikiran sambil dia mencari cara untuk menjawab pertanyaannya Neratu. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 5 Maret 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin terskabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.